Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita khusus pembahasan tentang mubtada. Kalau dua pembahasan sebelumnya membahas tentang mubtada yang terambil dari isim mahalif bil alif wal lam minal ismil mufrad. Kemudian pembahasan kedua yaitu mubtada dari isim mahalif bil alif wal lam minal musanna. Sekarang insya Allah pada kesempatan ini kita lanjut pada pembahasan ini, yaitu seperti kata al-mubtada al-mu'allif bil alif wal lam minal jamil aqil. Artinya mubtada yang terambil dari isim yang beralif lam yang termasuk kategori jamak berakal, artinya jamak atau jumlah banyak yang berakal. Masing-masing contohnya seperti bisa dilihat pada tulisan yang ada di papan tulis, seperti kata at-tullabu itu merupakan jamak dari kata talibun. Sementara kata at-talibatu itu merupakan jamak dari isim mufrad at-talibatu. Sementara kata al-atibba'u merupakan jamak dari isim mufrad tabibun. Jadi tiga kategori isim ini merupakan isim yang menggunakan alif lam sebagaimana yang saya lingkari, yaitu at-tullabu juga beralif lam, at-talibatu juga beralif lam, al-atibba'u juga beralif lam. Cuma yang membedakan dengan kategori sebelumnya, ini merupakan isim yang sudah berubah menjadi banyak atau disebut dengan jamak. At-tullabu, al-atibba'u, at-talibatu juga merupakan isim jamak tapi dia adalah muannas. Kalau ini merupakan isim jamak jamak taksir. Jadi tiga kategori isim ini merupakan isim yang beralif lam di depan dan bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi apa yang dicari seperti sebelumnya, apa yang dicari oleh mubtada, maka yang dicari mubtada adalah khabarul mubtada. Maka dari itu mari kita pasangkan mubtada khabar yang cocok untuk mubtada ini. Seperti kata at-tullabu. Kalau misalnya itu jamaknya adalah jamak taksir berakal, maka khobarnya juga menggunakan jamak taksir yang berakal. Berarti khobar yang cocok kategori at-tullabu di sini adalah azkiya'u. Di pada contoh kedua, perhatikan kata at-talibatu. Karena ini adalah jamak muannas salim, maka harus disesuaikan dengan jamaknya. At-talibatu zakiyatun. Sementara kata al-atibba'u merupakan jamak taksir, maka khobarnya juga harus terambil dari jamak taksir. Contoh al-atibba'u kurama'u. Oke, dari tiga contoh yang ada di atas ini merupakan jumlah daripada mubtada wal khobar yang mubtada dan khobar yang terambil dari isim yang beralif lam khusus pada kategori jamak yang berakal atau jamak atau jumlah banyak yang berakal. Seperti kenapa dikatakan berakal? Karena at-tullabu itu adalah mahasiswa berakal, at-talibatu itu adalah mahasiswi banyak dan berakal, al-atibba'u itu adalah dokter, maka berakal, maka digolongkan sebagai mubtada yang terambil yang menggunakan alif lam, kemudian jenisnya adalah banyak kemudian berakal. Nah, kalau kita merinci contoh-contoh yang tiga di atas ini, maka rincian seperti ini. At-tullabu dan azkiya'u. At-tullabu karena dia menggunakan alif lam di depan, maka sudah barang tentu kedudukannya adalah mubtada. Sementara azkiya'u maka sudah barang tentu apa yang dicari oleh mubtada adalah khobar. Sama dengan at-talibatu dengan zakiyatun. At-talibatu kedudukannya adalah mubtada. Zakiyatun juga kedudukannya adalah khobar. Sama dengan al-atibba'u, kalau kita rinci kembali seperti ini maka kedudukannya adalah mubtada. Tapi kurama maka kedudukannya tetap sebagai khabar. Jadi kesimpulannya adalah tiga kategori contoh tersebut merupakan
mubtada ma'alif bil alif wal lam minal jamil akil, artinya mubtada yang terambil dari isi yang beralif lam dan kategori adalah jamak berakal, artinya jamak jumlahnya banyak yang kemudian jumlah tersebut berakal, seperti kata at-tullabu, at-talibatu dengan atibau, kesemua ketiga contoh yang merupakan jamak yang berakal. Maka dari itu tepatlah judulnya mengatakan al-mubtada al-muhallifi bil alif wal lam minal jamil akil, artinya mubtada yang terambil dari isi yang menggunakan alif lam kemudian masuk dalam kategori jam atau jumlah banyak dan berakal. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk bisa memahami contoh-contoh yang ada di atas papan tulis ini, adik-adik bisa lihat pada buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah halaman 67. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca di halaman 67 supaya adik-adik bisa memahami apa yang tidak dipahami pada pembahasan ini. Pada kesempatan ini saya tutup pembahasan kita pada kesempatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.